Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala memberikan balasan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pahala yang terus mengalir dan tidak pernah putus. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Qalam, wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya engkau memiliki pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Dan janji yang semisal juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang mukmin yang beramal saleh. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Tin. Allah mengatakan, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang ghairu mamnun, yang tidak pernah putus. Sehingga ada sisi kesamaan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan pahala yang terus mengalir? Karena beliaulah manusia pertama yang mengajari umat ini untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa membaca Al-Qur'an, kita mengenal salat, kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Karena beliaulah yang mengajarinya pertama kali. Sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pahala yang terus mengalir sesuai dengan jumlah kaum muslimin yang mereka beribadah kepada Allah. Dalam arti setiap ibadah yang kita lakukan, maka Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Baik kita hadiahkan maupun tidak kita hadiahkan. Sehingga sekalipun seorang membaca surat Al-Fatihah, meskipun tidak dihadiahkan untuk Nabi SAW, otomatis Nabi Muhammad SAW turut mendapatkan pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan sesuatu yang telah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat amal yang telah mereka kerjakan, wa atharahum, demikian pula dampaknya. Sehingga ketika orang beramal dan dari amalnya mendapatkan dampak kebaikan, maka Allah memberikan pahala untuk amalnya berikut dampak kebaikannya. Dan sebaliknya ketika orang melakukan keburukan dan memberikan dampak buruk kepada yang lainnya, maka Allah memberikan dosa baginya dan juga dosa dari dampak buruknya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi orang yang pionir dalam kebaikan, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir. Pahala disebabkan karena pengaruh baik dari amal yang kita kerjakan. Demikian sebagai khutbah yang pertama, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amal yang lain di mana Allah akan memberikan pahala bagi pelakunya sekalipun dia sudah tidak bekerja adalah amal berupa rutinitas yang dilakukan oleh orang mukmin, kemudian dia tidak bisa melakukannya karena satu uzur tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara
kutiba lahu ma kana muqiman sahiha. Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar sehingga dia tidak bisa melakukan ketaatan yang menjadi rutinitasnya, kutiba lahu ma kana muqiman sahiha, maka dicatat untuknya pahala amal sebagaimana ketika dia sehat dan ketika tidak safar. Sehingga ketika ada seorang mukmin, dia memiliki kebiasaan puasa sunnah Senin Kemis, atau sholat lail, atau membaca Al-Quran, termasuk juga hadir kajian, datang jamaah di masjid, dan seterusnya. Lalu satu ketika dia sakit, atau karena uzur disebabkan usia, sehingga dia tidak bisa melakukan rutinitas amal solehnya, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala sebagaimana rutinitasnya. Sebab orang ini meninggalkan amal ketaatan bukan karena malas, tapi dia tidak bisa melakukan amal itu disebabkan uzur yang dialaminya. Dan itulah tafsir yang disampaikan oleh Imam Ibnul Muhallab, salah seorang ulama mazhab Malikiyah, ketika beliau menafsirkan firman Allah, innal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir. Dalam arti kata Ibnu Muhallab, ketika orang itu sudah tua sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana saat dia masih muda, Allah tetap memberikan pahala baginya sebagaimana rutinitas dia ketika dia masih kuat melakukannya. Makanya jamaah dimakan Allah subhanahu wa ta'ala, barangkali ada di antara kita yang dikasih oleh Allah usia yang panjang, namun fisik tidak mendukung, sehingga tidak bisa hadir ke masjid, tidak bisa puasa sunnah, tidak bisa ibadah sunnah yang lainnya. Maka disebabkan uzur yang dia miliki, Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pahala baginya. Mumpung kita masih diberi oleh Allah kesempatan kekuatan fisik, barangkali kita manfaatkan ini untuk melakukan rutinitas amal saleh yang bisa kita lakukan. Semoga nantinya ketika kita tidak bisa melakukannya, Allah tetap memberikan pahala bagi kita. Itulah harapan seorang mukmin yang beramal saleh yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ajrun ghairu mamnun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.